Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali memulai hari-hari hidup kita bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, engkau yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, saya ajak setiap kita untuk tetap terus jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat yang memberkati hidup kita, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh turut terberkati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena selalu saya sampaikan kita tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi, keadaan apa yang sedang dialami oleh rekan-rekan kita yang mungkin kontaknya ada di sosmed kita masing-masing. Karena itu mari sama-sama bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan dikuatkan, diteguhkan hidupnya, bahkan tetap terus tinggal dalam kepercayaan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab anugerah Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kami. Kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang merdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Ada suatu peristiwa, ada suatu keadaan yang memang kita perlu pelajari hal ini, karena seringkali kita juga menghadapi sama seperti murid-murid, hanya mungkin case-nya berbeda ya. Kita lihat sama-sama Lukas pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Lukas pasal 8 ayat 23 sampai 25. Dan ketika mereka sedang berlayar, saudaraku, Alkitab mencatat Yesus tertidur. Jadi Yesus ada bersama-sama dengan mereka dalam perahu. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka ada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu keadaan di mana murid-murid sedang diombang-ambingkan oleh badai, ya kan? Yesus ada di dalam perahu tersebut. Tetapi Alkitab mencatat posisi pada saat itu Yesus tertidur, sehingga setiap mata murid-murid yang melihat bahwa Yesus sedang tidak buat apa-apa. Yesus seakan-akan tidak turun tangan. Nah, seringkali hal ini ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kita melihat kok kayaknya Tuhan nggak buka jalan ya sampai hari ini. Saya sudah berdoa, saya sudah berseru kepada Tuhan, tapi kok seakan-akan Tuhan kayak nggak buat sesuatu dalam hidup saya. Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan ketika diperhadapkan dengan keadaan seperti ini, lalu imannya gugur. Itu sebabnya kenapa Yesus ketika bangun, maka Yesus bilang sama murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Tahukah saudara, yang Yesus cari adalah kepercayaan kita kepadanya. Kita tahu kok ada Yesus dalam hidup kita. Kita tahu kok Tuhan pasti bela perkara kita. Kita tahu kok pasti ada keadilan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kita tahu kok pasti Tuhan pelihara dan tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri. Hanya yang Tuhan cari sekarang, apakah engkau tetap percaya sekalipun belum terjadi sesuatu dalam hidupmu? Oh, haleluya. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan. Engkau yang saat-saat ini sedang menantikan jawaban doa. Engkau yang saat-saat ini tetap terus berseru kepada Tuhan namun belum melihat sesuatu berubah dalam hidupmu. Biarlah perkataan Yesus yang disampaikan kepadanya terhadap murid-muridnya juga mengena dalam hidup kita.
Tuhan mau setiap kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat sesuatu terjadi. Amin. Tuhan mau setiap kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat apapun terjadi dalam hidup kita. Saudara, Abraham pernah mengalami hal ini bersama dengan Sarah. Waktu terus berjalan, Abraham dan Sarah semakin tua, padahal mereka sudah mendapatkan janji Tuhan bahwa engkau akan mendapatkan keturunan yang besar. Bangsa-bangsa akan lahir daripadamu, bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Tetapi waktu terus berjalan nih. Dia semakin tua, semakin tua, semakin tua. Namun Alkitab mencatat bahwa Abraham tidak kegoyang imannya. Abraham tidak goyah pengharapannya karena hidupnya disandarkan bukan kepada keadaan, bukan kepada kenyataan, tetapi kepada janji Tuhan. Apa janji Tuhan dalam hidup kita? Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kita. Apa janji Tuhan dalam hidup kita? Percayalah bahwa ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa janji Tuhan dalam hidup kita? Apapun yang terjadi tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Itu janji yang harus kita pegang, saudaraku. Itu sebabnya kalau hari-hari ini engkau merasa sama seperti yang murid-murid lihat, kok Yesus kayaknya tertidur ya, kok Yesus kayaknya tidak peduli ya, kok Yesus kayaknya gak turun tangan ya. Hari ini ingatlah perkataan Yesus kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Saudara, dalam Ibrani pasal 10 ayat 35. Ibrani pasal 10 ayat 35 firman Tuhan bilang begini, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada upah dalam setiap kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada upah dalam setiap iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun engkau yang mengambil bagian hari ini merenungkan firman Tuhan. Engkau mungkin sedang berseru sama Tuhan. Udah berapa tahun saya berseru pendeta, tapi saya belum lihat pertolongan Tuhan. Udah berapa tahun saya berdoa pendeta, tapi saya belum lihat jalan-jalan dibukakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali saya menyampaikan hal seperti ini. Stop menantikan hasil. Saya ulangi sekali lagi, stop menantikan hasil. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan Yesus ajarkan dalam hal berdoa. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Bukan akan. Dengan kata lain, kita beriman bahwa kita sudah menerimanya. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi menantikan hasilnya. Kita beriman, kita udah dapat. Kita percaya, kita sudah terima. Jadi stop menantikan hasil. Tetap terus pandang Tuhan. Ada waktunya gini kan saudara, kita kan manusia ini punya konsep yang agak keliru. Sehingga akhirnya konsep manusia yang berkata pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu pekerjaan yang paling membosankan. Itu kan konsep manusia yang bukan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu menunggu saudara akan mendapat kekuatan yang baru. Itu konsep firman Tuhan bertentangan, bertolak belakang dengan konsep dunia yang mengatakan pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Sehingga ketika kita mulai punya konsep manusia, konsep dunia bahwa membosankan, maka kita jenuh lama-lama. Kok laki gue gak berubah-berubah, bini gue gak berubah-berubah, keadaan gak berubah-berubah. Udah gue cari yang lain deh. Karena jenuh, karena membosankan. Hari ini konsep itu harus kita ubah. Kita beriman, saya sudah terima. Saya percaya apa yang saya doakan, saya tidak terima. Jadi kita gak menantikan lagi hasil itu. Jalani saja hidupmu dengan Tuhan. Jalani saja perjalanan hidupmu dengan Tuhan. Tetap terus berharap kepada Tuhan. Sesimpel itu. Sehingga akhirnya kalau kita tahu bahwa hidup mesti berjalan, sekalipun doa saya belum dijawab Tuhan, tapi bukan berarti doa saya tidak didengar. Ini mesti kita pegang. Doa saya belum dijawab bukan berarti doa saya belum didengar atau tidak didengar. Saya tahu Tuhan mendengar doa saya. Untuk doanya saya kapan dijawab Tuhan, itu haknya Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menjawab doa saya, itu suka-sukanya Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini berkata mungkin Tuhan sedang tertidur.
Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan sebagian lagi berkata mungkin Tuhan sudah tidak lagi peduli terhadap kita. Tuhan selalu peduli karena Dia membuka tangannya dan berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Yang Tuhan cari dalam hidup kita adalah, di manakah kepercayaanmu? Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan sama Tuhan bahwa yang Tuhan cari adalah kami harus percaya, kami harus tetap percaya dan tetap terus percaya. Sekalipun keadaan belum terjadi seperti apa yang kami inginkan, sekalipun terkadang kami seakan-akan kami merasa Tuhan kayak tidak turun tangan, tapi kami mau belajar tetap percaya. Kami percaya kepercayaan kami ada upah yang menantinya, ada jawaban doa yang akan Tuhan kerjakan. Bapak, hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia demi anugerah kasih karunia demi kasih karunia Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka melihat bahwa Tuhan Kau turun tangan, Kau campur tangan dalam setiap pergumulan mereka. Mereka melihat mujizat dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, beri kekuatan, beri pengharapan. Bahkan mereka yang sedang menantikan janji Tuhan, biarlah mereka mendapatkan penghiburan yang berasal daripada Roh-Mu ya Allah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Di manakah kepercayaan kita? Tetap terus percaya kepada Yesus. Tuhan berkati.